bersama Sinema Nyonya. Siapa yang bisa mengalahkan kedahsyatan cinta ya guys? Meski diwarnai dengan dusta dan berlumur dosa, tapi nyatanya cinta tetaplah suci, tetaplah agung. Karena cinta lahir dari dasar relung hati kita, tanpa kita bisa reka, bahkan kita manipulasi. Izinkan Nyonya membawa Anda masuk ke dalam alur film ini, semakin dalam menuju inti cinta itu sendiri. Film yang dikemas apik dengan kehadiran aktor kawakan yang aktingnya sudah tak perlu kita ragukan lagi, yaitu Antonio Banderas yang memerankan tokoh Luis Antonio Vargas, serta artis cantik Angelina Jolie yang berperan sebagai Julia Russell atau Bonnie Castle. Film ini terlahir dari sebuah naskah novel dahsyat yang berjudul Wall into Darkness. Berlaku sebagai penulis sekaligus sutradara, Michael Christopher kemudian mengangkatnya ke layar lebar dengan judul Original Sin. Film ini guys dirilis pada tahun 2001 yang lalu. Dengan durasi 116 menit, saya sarankan Anda menontonnya secara full. Nggak percaya? Karena selain ceritanya yang seru, Anda akan terpuaskan dengan adegan syurga yang sangat mantap, yang mestinya akan tersensor di Sinema Nyonya. Tapi di sini, Nyonya akan merangkumnya sebaik mungkin, sehingga Anda tetap memahami dan tak ketinggalan keseruan sensasinya guys. Film ini adalah kisah flashback yang dituturkan seorang perempuan terpidana mati, yaitu Bonnie Castle. Oke guys, tanpa perlu berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Sinema Nyonya siap beraksi. Adegan ini mengisahkan seorang pria kaya. Dia bernama Tuan Luis Antonio Vargas. Kita panggil saja dia Tuan Luis. Dia sosok yang dihormati dan disayang di kampungnya. Karena usianya yang sudah tidak lagi muda, Tuan Luis pun disarankan untuk segera menikah. Lalu Tuan Luis pun berkenalan dan menjalin hubungan dengan Nona Julia Russell, yang di sini kita panggil saja dengan Julia, melalui media surat menyurat. Meski mereka belum pernah bertemu satu sama lain, tapi Tuan Luis telah menaruh kepercayaan kepadanya. Dalam surat itu pula Tuan Luis mengutarakan niatnya untuk mengajaknya menikah. Tak tanggung-tanggung, pesta meriah pun telah dipersiapkan olehnya. Tibalah saatnya bagi mereka untuk saling bertemu. Alangkah terkejutnya Tuan Luis saat bertemu Julia, karena Julia yang ditemuinya memiliki paras yang jauh lebih cantik daripada yang ada di dalam foto. Julia beralasan bahwasanya dia tidak ingin seorang pria menjadikan istri hanya karena kecantikannya. Meski sedikit kecewa, Tuan Luis akhirnya menghargai kejujuran Nona Julia. Tapi ternyata guys, Tuan Luis sendiri selama ini pun telah membohongi Julia. Di dalam suratnya, dia mengaku hanya seorang karyawan rendahan di suatu perusahaan kopi. Tak taunya, dia sendirilah pemiliknya guys. Seperti yang tertulis dalam suratnya, Tuan Luis telah mempersiapkan pesta untuk pernikahan mereka. Jadi malam itu juga mereka pun melangsungkan pernikahan nan mewah dan meriah. Setelah perayaan itu usai, Julia mengakui bahwa dia adalah wanita pemalu. Siap. Beruntung Tuan Luis yang baik dan santuy pun sangat menghargainya dan setia menanti kesiapannya. Keesokan harinya, Tuan Luis pun bangun layaknya jomblo. Kesendiriannya pun tersadar manakala dia melihat istrinya Julia datang menyajikan kopi untuknya, sementara Julia hanya meminum teh karena dia tidak menyukainya. Adegan selanjutnya, sembari bekerja, Tuan Luis pun mengajak sang istri berkeliling di kebun miliknya. Pembicaraan mereka semakin mesra. Mereka pun semakin ingin menabur hasrat yang justru berasa nikmat tanpa perlu izin dan rencana. Lalu, daripada gluten park, mending mereka lanjut gluten room di rumah. Keesokan harinya, pasangan pengantin ini sedang menikmati opera. Mereka pun ditemani pasangan suami istri, di mana sang suami merupakan rekan kerja Tuan Luis. Tak berapa lama, Julia pamit sebentar meninggalkan mereka. Tak lama berselang, istri dari sahabat Tuan Luis pun mengomentari keanehan Julia yang berani pergi sendirian tanpa suami di tengah keramaian acara opera. Tuan Luis yang mendengarnya pun akhirnya ikut pergi menyusul istrinya. Ia pun mencarinya hingga di belakang layar pertunjukan itu. Tiba-tiba dari kejauhan ia melihat Julia, istrinya, sedang bersama dengan pria lain. Belum sempat dia menghampirinya, sang istri tiba-tiba muncul. Di adegan ini nampaklah Tuan Luis yang telah bucin abis kepada Julia.
Terlihat sekali kemarahan, kecemasan, dan kecemburuan Tuan Louis, sementara Julia dengan santainya beralasan bahwa dia hanya tersesat. Suatu hari di kantornya, Tuan Louis mendapatkan beberapa tumpuk surat yang ternyata berasal dari adik Julia. Dalam suratnya, sang adik mempertanyakan kakaknya yang tidak pernah memberinya kabar, dan surat itu pun tentunya disampaikan dan dibaca langsung oleh Julia, istrinya. Tuan Louis yang mengetahui perseteruan kakak beradik itu pun menasihati Julia untuk tetap memberinya kabar. Suatu malam Julia berteriak dan terbangun dari mimpi buruknya. Suaminya pun memeluk dan menenangkannya hingga istrinya kembali tidur. Lalu perhatian Tuan Louis pun teralihkan pada punggung Julia yang ternyata penuh dengan luka. Keesokan harinya sebelum berangkat bekerja, Tuan Louis menyapa hangat sang istri. Julia pun memperlihatkan surat yang telah selesai dibuatnya untuk adiknya, dan Tuan Louis pun membantu mengirimkannya. Tak hanya itu, Tuan Louis pun menanyakan apa yang akan dilakukannya di saat dia bekerja. Sang istri pun menjawab keinginannya untuk mengunjungi beberapa penjahit baju. Tak tanggung-tanggung guys, pada saat itu juga ia pun membawa istrinya menuju bank dan bahkan memberinya akses penuh keuangannya kepada Julia agar istrinya tersebut dapat leluasa memenuhi keperluannya. Suatu ketika, pada saat pulang bekerja, Tuan Louis berpapasan dengan seorang pria yang mengaku sebagai detektif suruhan Emily, adik Julia. Lalu Tuan Louis pun memberitahukan bahwasanya masalah itu sudah ia selesaikan dengan mengirimnya surat balasan beberapa waktu lalu. Tapi detektif itu seolah tidak percaya bila tidak melihat langsung Julia. Dan dengan senang hati, Tuan Louis pun berencana mengajaknya bertemu dan melihat keadaan mereka nantinya. Sesampainya Tuan Louis di rumah, terbukti ia mendapatkan Julia istrinya yang asik mencoba baju yang dibelinya. Louis pun ingin tahu isi belanjaan yang lain di koper Julia, tapi Julia tidak memberikannya izin. Dan tanpa curiga, Louis pun mencumbu istrinya, lalu Julia menyuruh para asisten itu keluar dari ruangan itu. Kemesraan pasangan itu pun berlanjut dengan tiduran santai di bathtub romantisnya. Tiba-tiba, Louis teringat pertemuannya dengan sang detektif. Tanpa Louis sadari, Julia terlihat tidak menyukai kabar itu, dan ia tunjukkan kekesalannya dengan suara burung yang terus bernyanyi, meski dengan nada bercanda. Dan benar saja guys, keesokan harinya pelayan mereka menemukan burung itu mati dengan leher seperti bekas dicekik. Lagi-lagi Louis yang kadung bucin tidak curiga sedikit pun dan menyuruh pelayan itu mengubur burung kesayangannya. Di adegan ini terjadilah momen yang penting yang bakal merubah hidup mereka. Di tempat kerja Tuan Louis datang seorang wanita yang langsung menemuinya. Dia mengaku sebagai kakak dari Julia Russell. Nampak kemarahan dan kecemasan akibat keanehan surat yang diterimanya. Bahwasanya tulisan dalam surat itu bukan tulisan adiknya Julia. Setelah diyakinkan oleh kakak Julia, tanpa berpikir panjang, Tuan Louis pun langsung bergegas menemui istrinya. Dan benar saja guys, terjadi kehebohan di rumah itu. Meski Tuan Louis mencari di setiap sudut rumahnya, tapi sang istri bagai menghilang begitu saja. Bahkan cincin kawin pun ditinggalkan oleh Julia. Bahkan Tuan Louis akhirnya menembak koper yang sebelumnya dilarang oleh istrinya, dan ternyata di dalamnya berisi barang milik Julia Russell yang asli. Seketika itu juga Louis teringat dengan uang yang ia bebaskan kepada Julia. Tanpa pikir panjang, Tuan Louis pun bergegas menuju ke bank. Tuan Louis yang selama ini selalu ramah tiba-tiba murka. Dan saking kesalnya menyadari isi rekeningnya hampir terkuras habis, ia pun hampir saja melampiaskan kepada pihak bank. Kini Tuan Louis pun jadi sering murung, terbunuh oleh cintanya. Ia bagai kehilangan gairah untuk hidup. Hanya Sarah sang pelayan saja yang berani membujuknya. Sakit hatinya yang begitu besar, sebesar itu pula lah keinginannya membawa kembali istrinya untuk membunuhnya. Hidupnya bagai kehilangan arah. Sambil mencari istrinya, Louis pun melampiaskan hasratnya di tempat hiburan dan lokalisasi. Dan di tempat itu pula lah kembali ia bertemu dengan detektif Walter Dawn. Tuan Louis pun meminta bantuan kepadanya dan berjanji akan membayar sebanyak yang ia inginkan.
Lalu detektif itu kembali bertanya apa yang akan dilakukan Tuan Louis jika bertemu dengan istrinya kembali. Dengan pandangan kosong, Tuan Louis pun menjawab akan membunuh istrinya. Adegan selanjutnya mereka pun melakukan pencarian dan informasi yang berkaitan dengan Julia yang palsu maupun Julia yang asli. Dan hasil penyelidikan itu menyimpulkan bahwa Julia yang asli tak akan pernah muncul karena ia telah mati. Dan mereka pun menduga Julia yang palsu pasti memiliki kaki tangan. Lalu pencarian pun berlanjut dengan mengunjungi Hotel Havana. Setibanya di kamar hotel, tanpa sepengetahuan Tuan Louis, detektif itu menukar pistol Tuan Louis dengan pistol miliknya. Terpisah dari detektif itu, lalu Tuan Louis mengunjungi restoran tempat berkumpulnya pemain opera, di mana di situ banyak turis Amerika seperti kewarganegaraan Julia istrinya. Dan benar saja guys, tanpa menunggu lama, tiba-tiba pendengarannya menangkap suatu suara dan kalimat yang tak asing ia dengar dari istrinya Julia. Tak salah lagi guys, itu adalah sosok Julia. Tuan Louis pun mencoba menahan hasratnya untuk segera menangkap istrinya itu. Akhirnya Tuan Louis pun mencari tahu melalui pelayan di resto tersebut. Disitulah ia tahu istrinya secepat itu telah menjadi tunangan orang, di mana dia pun adalah seorang petinggi yaitu Kolonel Ward. Seketika itu juga amarah Tuan Louis sudah tak terbendung lagi untuk membunuh istri tercintanya itu. Dia pun kembali ke kamarnya mengambil senjata yang telah ia persiapkan. Istrinya memang menginap di salah satu hotel di kota itu. Dan di sana terlihat sang kolonel ikut masuk pula di kamar Julia. Tapi guys, di sini terlihat Julia menolak kolonel itu bermalam di kamarnya. Tanpa Julia sadari, sedari tadi suaminya sudah ada di dalam kamarnya. Selagi ia duduk, tiba-tiba sepasang tangan memegang pundaknya yang tak lain adalah suaminya. Sambil menahan marah, banyak tanya dan tudingan yang ia tumpahkan. Dan Julia pun menjawab, di antara laki-laki termasuk Billy pacar Julia, hanya satu yang dinikahinya yaitu Tuan Louis. Terang saja Tuan Louis pun tak lantas percaya dan menuduhnya pembohong. Karena merasa tak lagi dipercayai, lalu Julia pun bertanya apa maunya sang suami. Begitu tahu tujuan suami ingin membunuhnya, Julia pun tak keberatan. Justru dia mengacungkan pistol itu dan menunjuk ke arah jantungnya. Tak sampai hal itu terjadi, mereka justru terlibat perdebatan manakala sang istri mengelak keras saat dituduh membunuh Julia Russell yang asli. Julia terus mengungkapkan kejadian di mana dia harus disuruh untuk mengambil tempat wanita yang mengalami kecelakaan itu, yaitu Julia Russell yang asli. Tapi masalah jadi kacau manakala sang suami justru menyuruhnya mengirim surat. Terpaksa Julia harus mencuri dan memberikan seluruh uangnya kepada pria berserta kaki tangannya seperti yang dilihatnya di pertunjukan opera. Saking cemburunya, amarah Tuan Louis pun semakin menjadi manakala Julia menyebut pria dan kaki tangannya. Julia pun sebenarnya hanya berencana ingin menyuap kawanan penjahat itu karena Julia sebenarnya tidak ingin meninggalkan perkawinannya karena ia terlanjur mencintai suaminya. Di titik ini guys, sebenarnya hati Tuan Louis mulai lega meski ia terus memojokkan dan menuduhnya pelacur, pembohong, dan pencuri. Tapi ujung-ujungnya bukan senapan yang menjadi hakimnya, tapi justru hati Tuan Louis lah yang tak berdaya memeluk sang istri dan berkata tak mampu bernafas tanpanya.